Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempresentasikan tugas besar Prawas, tugas akhir dari mata kuliah Manajemen Industri yang saya presentasikan dari saya Muhammad Chandra dari NIM 23073093, dosen pengampu Bu Milana ST, MC, dan SPT. Baik, langsung saja kita langsung sama-sama materinya. Pertama, kita lihat dari bentuk soalnya seperti tabel. Yang sebuah proyek terdiri dari beberapa aktivitas seperti yang di bawah ini. Ada aktivitas SPD, SPT, dan Rostian matahari. Yang pertama kita lihat dari bentuk soalnya ada dua yang bentuk digantinya ada dua digit. Yang pertama, dua digit pertama awal name. Yang kedua, dua digit akhir name. Baik, kali ini kita bentuk soalnya kita lihat dua digit yang kita ganti. Yang pertama dua digit itu seperti NIM saya 23, dua digit yang awal. Langsung saja kita ganti. Bentuk yang sudah saya lihat, bentuk tabelnya sudah saya buat di sampingnya, yang dua digit awal NIM 23 dan dua digit terakhir 293. Yang sebuah project ini terdiri dari beberapa aktivitas yang tercantum bawah ini. Pertama, yang aktivitasnya A, B, C, D, E, F, H, I, J, K. Dan present TV dan NOS artinya dari awal, yang B terakhir B, C, lanjut kepada dosen Ari. Berapa lama waktu kita butuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut pada tabel berikut ini. Yang kedua, tentukan lintasan kritis dari proyek tersebut menggunakan diagram PRAS atau CM dan present dan diagramnya. Lanjut ketiga, untuk menghasilkan apa arti dari lintasan pada proyek tersebut adalah lintasan dari gambar diagram pada vers atau CPM dan diagram present. Baik, kita lanjut. Pertama kita buat diagramnya vers atau CM. Vers CM. Saya ini salah buat namanya tertambahkan PA, MA. Kita langsung pada tabel ini saya buat bentuk tulisan tangan. Yang pertama bentuk angkanya A. Di bawah A di mana angkanya dapat dibalingnya A12, sampingnya ada 12, sampingnya ada 12. Maka kita lihat dari bentuk tabelnya. Pada tabel yang A ini adalah NOS, artinya dari awal kita buat darinya 12, maka kita buat di bawah 12. Setelah 12, kenapa kita angkakan setelah angka 2, di bawah B ada 8, ada 12, ada 20, maka kita lihat pada tabel berikut ini. Di tabel ini ada 8B A, karena hari yang kedua itu adalah perbandingan antara jarak waktu, maka kita buat di bawah B antara 8 hari. Maka di mana dapat 20? Karena angka 20 nggak ada sampingnya setelah C. Karena 12 dan 8 hari itu kita tambahkan 12 tambah 8, maka hasilnya 20. Maka kita tuliskan angka 20 di atas. Begitu kan dengan 2 ditambah dengan 12, makanya hasilnya nggak ada, maka angka 12 kita tuliskan di atas samping. Begitu juga selanjutnya angka 20 ditambah 25. Maka 25 ini dapatnya daripada tabel nih. 25. Angka D yang berdasarkan berapa hari adalah 25. Kita tuliskan pada grafik SCPM-nya. 25. Maka 45 di mana akan ditambahkan dari 20 hasil dari tambahan 25 hari. Pada 20 tambah 25 hari akan tulis 45 pada samping ED 45. Lalu masuk C. Kenapa masuk C? Karena 0 nggak ada angkanya, maka masukkan dari tabelnya. Kita lihat. Karena not artinya ulang dari awal 2 digit pertama NIM. Pertama kita ganti. Kita tulis angka 2 digit, berarti angkanya 23 di bawah C. Maka 23 ini kita tuliskan 23, maka nolnya nggak ada ulang dari awal seperti yang pertama ini A. Maka 0 ditambah 23 hasilnya masih 23. Makanya 23 kita tuliskan di atas samping C. Maka selanjutnya akan garis putus-putus ini adalah titik sambung dari antara D dan E. Karena C ini adalah berhubungan dengan B. Karena sambungan dari D. D. Maka angka 46 ditambah 0 nggak ada hasilnya, maka dituliskan 46. Dari
garis T 1, 23. Lanjut kepada E 8 hari. Karena 8 ini kita ambil dari tabelnya. E-nya ada sambung bentuk C dengan D 8 hari. Ini 8 hari C dengan D 8 hari. Maka 45 dari hasil tambahan 25 itu 45 kita sampingkan dengan E. 45 ditambah dengan 8 itu adalah 53. Hasil 53 ini akan patokan pada F. Huruf F dapat dengan 93 karena 93 ini digantikan daripada angka NIM yang terakhir 93. Maka 53 ditambah 93 itu hasilnya 146, itu jadi 146. 146. Ya, 146. Lanjut yang F. F itu langsung digit yang G dan E 35. Pada E ini langsung ke F ke H, langsung karena putus, karena sambungan daripada 146 ditambahkan H-nya 30, hasilnya dari 76. Hasil 76 ini nggak ada spesifiknya, langsung putus ke sambung ke G, karena sambungan G-nya. G. Ini 35. Karena angka 35 ini 35 hari ditambah dengan 53. 53 ditambah 30 hari dapat 88. Berarti 88 ini menjadi patokan pada selisih antara H dengan I ditambahkan dengan 176. Karena 176 akan menjadi 176. Karena apa? Karena dia bertali di D3, karena nolnya D3 D1. Karena D1-nya pada C dengan bukan D yang pada tabelnya. Ini C dengan D. Sementara yang H dengan I itu adalah berhubungan dengan antara garis titik pada G. Lanjut kepada G 76, langsung ke masukkan 76 ditambah 20 karena J-nya 20 hari, hasilnya dapat 96, 196. Karena hasilnya udah dapat 196, maka hasil kritis project kritis ini akan 166. Maka dari ini hasilnya 196, maka akan dikurangi daripada 20, garisnya diturunkan angkanya 196, maka dikurangi 196 ini akan menghasilkan dari 176, dari kurangi dari 20. Maka 176 ini ditulis di bawah garis J, di samping sebelah I dan H. Lanjut begitu juga dengan 176 dikurang dengan 35 hari dapatnya 141. Begitu juga dengan H. 176 dikurang dengan 30 dapat 146. Begitu juga dengan Hi. Dengan Hi 176 dikurang dengan 23 hari dapatnya 146. Selanjutnya dengan F. 146 dikurang dengan 30 hari dapat 23. Pada patokan E-nya akan mengurangi sama angka, maka lanjut kita 8 hari akan kurangi pada 45 hari. Begitu juga selanjutnya dengan D. 45 dikurang dengan 25 hari dapat 20. Begitu. Kenapa? Karena yang garis yang lurus ini namanya ES. ES itu artinya earliest artinya waktu mulai yang paling cepat. Paling cepat. Sementara dengan LS yang di bawah garisnya least start. Least startnya mulai paling lambat. Maka dari 169 akan dikurangi setiap ada waktu harinya kerjanya. 20 bisa jadi 76. Maka dengan garis F, LF, LF, LF itu adalah test finish. Waktu paling lambat, paling lambat. Sementara dengan ID artinya identitas seperti identitasnya bentuk A dan B dan C, D, E, F, H, I, G, dan J. Maka DOR artinya duration, arti penjelasan dari lama waktu penyelesaian aktivitas. Baik, kita lanjut pada diagram present.
Sama juga seperti diagram yang Fred Fred CVM, ini diagram bentuknya, bentuk tabelnya berubah karena kotak-kotak angka dipindahkan dari bentuk tabel diagram CPM. Angka yang A ini dipindahkan pada tengahnya, yang 12 pada angka harinya, berapa harinya. Pada di tabel ini 12 hari, yang B angkanya 8 hari, maka dipindahkan di bawah 8. Maka 12 ini ditambahkan 8 hari, itu dapat 20. Maka hasil 20 ini maka menghasilkan pada D 20 ditambah pada 25 hasilnya 45. Sama dengan C. Karena C ini nolnya ulang nas pada tabelnya. C nas artinya ulang dari awal. Langsung ditulis angka nolnya pada kotaknya. Lanjut pada 25 ditambah dengan 23 hasilnya 43. Lanjut kepada D-nya kita sambung kepada 45 ditambah 8 hari itu menjadi hasilnya 53. 53 ini akan ditambahkan teruskan F. F menghasilkan pada 53 ini akan ditambahkan selama 39 hari menghasilkan 146. Pada 146 ini akan menambahkan pada hari ke 30 166 ditambahkan 30 berarti 176. Akan terusnya pada pada ini akan mengalihkan pada 166 ditambahkan 23 hari ke langsung 163 akan jadi hasilnya 169. Lanjut kepada J 176 ini akan diambil pada H-nya langsung 76 ditambahkan pada 20 hari pada J-nya akan menghasilkan 196. Maka dari seluruh kecepatan pada start akan menghasilkan 166 akan dikurangi pada perlambatan kecepatan lambat itu 160 dikurang dari 20 dapat 176. Maka seterusnya kepada I begitu juga dengan 176 dikurang dengan 23 hari akan dapat 146. Begitu juga dengan F dikurangi seterusnya. Maka kenapa dikurang seterusnya? Karena start start finish waktu lambat LF karena garis murnya. Baik, kesimpulan dari hasil diagram STM itu adalah setelah mendapatkan hasil dengan menggunakan diagram Fresh atau CM dan Reaction diagram diperoleh pada lintasan kritis adalah A, B, D, E, F, H, J. Dengan diketahuinya lintasan ini kritik dapat menentukan waktu yang penyelesaian tugas yang penting dan meningkatkan efisien yang mengaktivitas serta mengurangi kejadian pada risiko kelambatan berbicara. Kenapa? Karena kerjanya yang dari awal sampai akhir itu ada butuh waktunya, ada 12, ada 8, ada 25, ada 8, ada 23, ada 93. Karena apa? Karena kecepatan waktunya paling cepat. Baik, terima kasih. Inilah hasil presentasi saya. Saya tutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.